mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita. Mari kita bawa pujian kita pada sore hari ini hanya kepada Tuhan kita. Mari kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus
Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang dengan penuh syukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik dan teramat baik. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, dan memberkati setiap kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu, mau memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, dan mau membangun persekutuan dengan sesama kami ya Tuhan. Komisi wanita ini Tuhan, tolong Kau memberkati setiap kami. Biarlah lewat momen komisi wanita pada sore hari ini membawa kami untuk lebih mengenal Tuhan, membawa kami untuk lebih mengenal sesama kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan lewat persekutuan kami pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka sampai ke tempat ini dengan aman dan selamat, dan kami bisa bersekutu bersama memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Perkenankan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan yang memberikan sukacita dan kegembiraan bagi setiap kita. Mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan gambarnya, alamannya dengan pujian, dengan bersukacita, dengan bertepuk tangan, katakan Dia kiranya. Oh, kiranya.
semuanya ya. Saya mau berbagi sharingnya. Setiap kita ya, karena ini semua ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu lebih dekat ke anak kan. Jadi karena kita lebih dekat ke anak, jadi kita yang lebih merasakan apa yang dirasakan anak kita itu. Jadi saya mau berikan ini karena saya punya anak gadis. Umurnya udah 15 tahun. Jadi dari dia kelas 5 SD, dia pernah kecewa, dia pernah sakit hati. Anak kecil loh, bisa sakit hati juga. Nah, jadi sampai dia bilang sama saya, "Mak, saya nggak mau ke gereja lagi." Ya, jadi saya tanya dia kenapa. Cerita. Jadi kita seorang ibu itu harus menjadi pendengar dan menjadi pendukung dia. Jangan kita menyalahkan orang. Jadi waktu dia cerita, dia bilang begini, "Mak, saya TK di sekolah muslim, banyak teman saya. Saya SD di sekolah Kristen, kok teman-temannya semuanya seperti asing, seperti bukan anak-anak Tuhan." Sekarang dia masuk SMP, masuk di sekolah negeri mayoritas. Bayangkan 600 kelas 1 itu hanya 5 orang Kristen. Jadi satu kelas 1 Kristen. Jadi di dalam itu dia merasa nyaman. Jadi dia berikan pertanyaan kepada saya, "Kenapa begitu, Ma?" Jadi sebagai seorang ibu kita percaya Tuhan, saya jelaskan sama dia. Saya bilang itu sifat. Jadi setiap anak itu kan punya etika, mungkin beda-beda ya. Karena saya itu didikan saya kepada anak saya bukan kamu harus pintar ya, kamu harus, bukan. Pertama saya itu etika baik. Kamu jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah berkata kasar sama orang. Dan puji Tuhan saya punya anak 5 itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, baik kepada adiknya, kepada abangnya, semua tidak pernah, apalagi kepada orang lain dan apalagi kepada saya. Satu yang mengecewakan, bukan apa ya, ini sesuatu apa yang bikin nanti kedepannya kita harus memperbaharui, karena kita tidak tahu masalah apapun yang dihadapi. Karena saya bertemu 2 orang ibu-ibu, mereka berkata sama saya, "Bu Eni, kami melihat kehidupanmu itu setiap hari Minggu enak-enak saja, sukacita penuh seperti tadi, hati yang gembira terus setiap minggu," katanya. Kenapa saya ya? Sampai dia cerita ada apa. Tapi ketika saya menceritakan kehidupan saya dengan apa yang dialami, baru dia terbuka. Ternyata ada yang lebih menyedihkan dari yang dialami anak-anak juga ya. Cuma ibunya tidak berani berkata, tidak berani bercerita. Nah, saya bercerita ini kenapa? Waktu anak saya itu kelas 5 masuk di dalam suatu ini, anak itu udah sebenarnya dia contohnya ikut bernyanyi, ikut dia paduan suara. Tapi ketika pada saat itu dia masuk ruangan, dia diusir dengan teman-temannya. Dia keluar menangis, ketemu saya, dan saya peluk dia. Kenapa nangis? Saya diusir, Ma, tidak boleh ikut nyanyi. Saya bilang, kenapa ya anak-anak itu? Terus dari situ dia nggak ke gereja. Berapa minggu dia nggak ke gereja, benar? Memang tahu dia ke gereja. Dan kemarin saya curhat lagi nih, kan ada SIM, SMP, apa nanti ini tanggal 4 ini, Musa Andi WA saya Bu Eni. Saya bilang sama dia ikut. Dia bilang saya tidak mau ikut, saya tidak punya teman. Ngomong gitu terus terang sama saya. Siapa yang mau kasih itu teman banyak? Pokoknya saya nggak mau ikut. Jangan memaksa saya, Mama. Sampai Musa Andi datang ke rumah. Pikirnya saya nggak mau dukung anak saya itu, datang Musa cerita begitu. Jadi
sebagai seorang ibu, kenapa satu yang kita ubah dalam kehidupan, kalau saya bilang sama dia, jangan juga lihat mama itu di gereja baik-baik saja. Tidak, karena kita datang ke gereja tidak pernah melihat manusia. Kita datang ke gereja bukan untuk manusia, tapi kita datang untuk Tuhan, satu aja. Jadi selama ini dia ke gereja hanya karena terpaksa. Jadi mungkin juga sebagian kita datang ke gereja itu karena terpaksa, bukan karena hati kita, karena rasa kecewa, rasa kesal. Jadi jujur aja, kalau bukan saya mendukung-dukung, dia tidak mau ke gereja. Apalagi anak SMP itu labil pikirannya. Jadi kenapa begini? Karena kita nggak tahu ya. Mungkin teman-teman juga ada anak-anak yang mengalami seperti itu. Jangan kita kasih semangat terus bagi mereka. Jadi puji Tuhan kemarin masih bisa masuk. Saya bilang pandanglah Tuhan aja lah. Memang saat ini kalau kita tidak berharga di mata orang, kita lebih berharga di mata Tuhan. Saya bilang begitu sama dia. Jangan pandang manusia. Ingat selalu Tuhan. Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Percaya karena Tuhan. Saya bilang begitu. Jadi saya menyarankan ini karena kita anak-anak Tuhan. Sering kita di mulut kita berkata Tuhan, apa perilaku kita juga benar-benar setara dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah orang-orang sekeliling kita melihat itu orang Kristen, tapi mereka melihat perilaku kita juga. Jadi seperti saya dengar tadi khotbah contoh Ricky, saya dengar khotbahnya bagaimana kita orang-orang Kristen yang tidak, apalagi bergosip yang tidak benar. Ya, bergosip yang tidak benar itu menjatuhkan sesama kita. Jadi jangan kita timbul begitu. Saya juga jatuh, saya jujur tidak sama kali teman-teman semua. Saya juga pernah kecewa kemarin. Saya ingin sebenarnya mau keluar dari gereja. Saya ingin pindah karena kenapa ya saya timbul? Saya bilang anak saya mengalami. Kenapa orang-orang yang satu-satu pernah kenal Tuhan itu yang sering menjatuhkan kita, ya menjatuhkan kita benar, melakukan hal dan bukan itu sampai kemana-mana disiarkan kemana-mana. Cuma kenapa? Maksudnya kalau kita punya temannya, kita harus kasih solusi, bukan menjatuhkan sesama kita. Jadi kita berarti sama Tuhan kalau tidak pernah kita menjatuhkan sesama kita atau merendahkan sesama kita. Terima kasih contoh. Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau sharing? Semoga kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada melalui perkataan perbuatan kita ya. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sekali lagi untuk mendengarkan firman ya. Katakan Tuhan, aku rindu dan hati kami siap untuk menerima firman.
untuk sore hari yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul di dalam gereja sebagai satu tubuh Kristus, sebagai anggota daripada jemaat Tuhan, sebagai anggota daripada keluarga Allah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini, dan sebentar kami akan masuk ke dalam pemberitaan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan hati kami, dan firman-Mu boleh memberikan kegembiraan di dalam hati kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan di dalam pemberitaan firman ini, kiranya Tuhan yang membuka hati kami dan Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu semuanya, sebenarnya ada laki-laki juga ya, tapi ya sudah, karena ini komisi wanita, jadi saya harus pakai ibu-ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya karena hari ini tema kita adalah hati yang gembira. Ya sekarang Bapak Ibu coba berikan senyuman kepada kiri kanan sambil katakan hati yang gembira. Oke, ya ini adalah tema kita pada hari ini tentang hati yang gembira. Kita akan bersama-sama melihat kenapa kita sebagai orang Kristen memiliki hati yang gembira. Mari kita bersama membuka satu ayat Alkitab, yaitu dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22. Satu ayat yang sangat terkenal pastinya untuk kita orang Kristen. Dari Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22. Karena hanya satu ayat dan saya kira ibu-ibu mungkin mostly sudah hafal ayat ini. Jadi kita baca ayat ini secara bersama-sama. Dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya Bapak Ibu semua, ayat yang baru saja kita baca ini adalah ayat yang dituliskan oleh seorang raja yang sangat terkenal, yang paling bijaksana di dalam dunia ini, yaitu Raja Salomo. Ya kita tahu mengenai kisah ini. Jadi Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana di dalam muka bumi ini. Tidak ada raja lain yang lebih bijaksana daripada Salomo. Tidak ada motivator lain yang lebih bijaksana daripada Salomo. Kalau Bapak Ibu misalnya, ibu-ibu ya kalau misalnya ibu-ibu nonton waktu itu di Metro TV beberapa tahun lalu, itu kan sempat ada acara TV Mario Teguh. Dia kan jadi motivator yang cukup terkenal di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan Salomo, Mario Teguh itu nggak ada apa-apanya. Salomo itu yang paling bijaksana di dalam dunia ini. Dan menariknya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Amsal, mulai dari Amsal pertama sampai kepada Amsal yang terakhir di dalam Amsalnya pasal ke-31, Salomo sebagai raja yang paling bijaksana itu tidak menuliskan misalnya bagaimana caranya mendapatkan kekayaan, bagaimana caranya mendapatkan cuan yang banyak kalau berbisnis, bagaimana caranya kamu menjadi orang yang terkenal. Salomo nggak menuliskan itu semua. Justru di dalam kitab Amsal selama 31 pasal, Salomo banyak membahas mengenai hati. Salomo justru banyak membahas mengenai hati. Dia tidak membahas kekayaan, tidak membahas kesuksesan, tidak membahas mengenai ketenaran. Yang Salomo bahas adalah mengenai hati. Dan misalnya salah satunya ayat yang baru saja kita baca tadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah pertanyaannya, kenapa ya? Kok Salomo banyak membahas mengenai hati? Padahal dia raja yang paling bijaksana. Dia bisa membahas kunci kesuksesan seperti penulis-penulis buku pada hari ini. 7 kunci kesuksesan, 10 jalan menuju ketenaran. Tapi Salomo justru banyak berbicara mengenai hati. Nah kenapa? Kalau kita melihat Bapak Ibu semuanya di dalam Amsal pasalnya keempat ayat 23. Nah ini satu ayat lagi yang kita akan lihat. Dan sekali lagi ini ayat yang terkenal. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Saya bacakan bagi kita semuanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Salomo mengerti bahwa hati adalah yang paling penting daripada kehidupan seseorang. Kalau orang itu mau hidupnya benar, maka hatinya itu harus benar. Kalau orang itu hatinya sehat, maka hidupnya itu juga banyak yang sehat aspek kehidupan.
kehidupannya banyak yang sehat. Dan sebaliknya, kalau hatinya itu sakit, kalau hatinya itu tidak beres, kalau hatinya itu tidak bergembira, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kerusakan. Dengan kata lain, Bapak Ibu semuanya, hati menjadi pusat dari kehidupan seseorang. Sekali lagi, hati menjadi pusat dari kehidupan seseorang. Yang berarti Bapak Ibu semuanya, hati yang gembira, ini tema kita pada hari ini, hati yang gembira, itu bukan sekedar mempengaruhi perasaan kita. Hati yang gembira itu bukan sekedar mempengaruhi mood, perasaan kita, apa yang kita ingini, tidak. Tapi hati yang gembira itu mempengaruhi cara kita hidup di dalam dunia ini. Contoh misalnya, ya kadang-kadang kan kita melihat ada orang yang kesehatannya sebenarnya itu baik. Mungkin memang dia ada penyakit, tapi penyakitnya tidak terlalu parah. Tapi kemudian karena dia terlalu stres, memikirkan terus-menerus penyakitnya, dia sudah pikirkan terus mengenai ke depannya. Wah, nanti kalau bulan depan penyakit saya makin parah bagaimana? Wah, nanti kalau tahun depan obat yang saya minum semakin banyak seperti apa? Bagaimana kehidupan saya dan sebagainya. Akhirnya karena dia stres, karena dia takut, karena dia khawatir dan sebagainya, akhirnya tubuhnya pun juga semakin lemah karena tidak ada semangat untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada kegembiraan di dalam hatinya untuk mengerjakan apapun di dalam kehidupannya. Nah, sedangkan Bapak Ibu semua, kadang-kadang kita melihat ada orang yang sebaliknya. Ada orang yang sudah sakit keras, ada orang yang sepertinya kalau kita lihat, wah ini kalau jujur tinggal beberapa bulan lagi, wah kalau jujur ini sepertinya sudah tidak lama lagi. Tapi karena hatinya bergembira, dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Misalnya kalau kita besuk, kita lihat keadaannya sudah sangat parah, tapi kemudian ketika kita bertanya, bagaimana keadaannya Bu? Bagaimana keadaannya Pak? Orang ini masih bisa mengatakan, puji Tuhan, saya masih diberikan kehidupan. Puji Tuhan, saya masih bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya masih ada pengharapan, dalam kehidupannya masih ada semangat untuk mengerjakan segala sesuatu. Kenapa? Karena memiliki hati yang bergembira. Nah, makanya Bapak Ibu semua di dalam ayat ini Salomo menekankan mengenai hati yang bergembira. Kadang-kadang Bapak Ibu semua kita kan suka bercanda ya, suka bercanda seperti ini. Misalnya kalau kita sedang melihat teman kita yang sedih atau teman kita yang sedang sakit, kemudian kita bercanda kepada mereka, wah kayaknya kamu ini bukan butuh obat supaya sembuh, kamu butuh uang supaya sembuh. Kamu butuh cuan supaya sembuh, kamu butuh lui supaya kamu itu bisa sembuh. Tapi enggak loh, Salomo itu mengatakan bukan duit yang menjadi obat yang manjur, tapi hati yang gembira yang menjadi obat yang manjur. Dan itulah kenapa Bapak Ibu semuanya, iblis ingin merebut sukacita daripada hati kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, iblis itu ingin merebut sukacita kita, iblis ingin merebut kegembiraan daripada hati kita, karena dia tahu hati adalah pusat daripada kehidupan seseorang. Misalnya saja Bapak Ibu semua, kalau kita melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab, seperti misalnya Ayub. Kenapa iblis ingin mencobai Ayub dengan mengambil semua hartanya, semua kekayaannya? Apakah karena iblis butuh duit supaya belanja di pasar? Ya enggak, iblis enggak butuh duit. Tapi kenapa iblis mengambil kekayaannya Ayub? Supaya Ayub hilang sukacitanya, kemudian dia menyangkal Tuhan di dalam kehidupannya. Atau misalnya beberapa tokoh yang lain. Kenapa banyak tokoh, banyak orang Kristen yang mengalami penyakit di dalam kehidupannya? Supaya kegembiraannya itu hilang, supaya sukacita di dalam hatinya itu hilang. Atau misalnya masalah-masalah di dalam kehidupan kita, baik itu masalah secara ekonomi, misalnya secara bisnis ternyata kurang jalan, atau secara pekerjaan kita kehilangan pekerjaan, secara penyakit kita mendapatkan penyakit yang di luar dugaan, atau misalnya lagi ada orang-orang yang kita cintai, ya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, mereka meninggalkan dunia ini. Apalagi ditambah dengan masalah di dalam rumah tangga antara suami dan istri, sering cekcok, antara anak dan orang tua tidak akur. Nah, akhirnya di dalam keadaan yang seperti ini, iblis ambil kesempatan supaya kita itu memiliki kepahitan di dalam hati. Iblis mengambil kesempatan ini supaya kita kecewa, supaya kita putus asa, dan kemudian kita tidak memiliki sukacita untuk melakukan apapun.
Tadi ya, ibu-ibu semua kita sudah mendengar salah satu sharing daripada Ibu Erni, bagaimana kita melihat ya ternyata ada seorang anak yang bisa kecewa dari SD. Kenapa? Karena teman-teman di gerejanya tidak menjadi teman yang terbuka misalnya, tidak menjadi teman yang baik, tidak menjadi teman yang ingin bersosialisasi kemudian bersama-sama melayani di dalam gereja. Akhirnya menimbulkan sakit hati dan ujung-ujungnya adalah tidak mau datang ke gereja. Maka kita melihat Bapak Ibu semuanya di dalam bagian ini, iblis ambil kesenangan kita, iblis ambil sukacita kita, iblis ambil kegembiraan daripada hati kita, supaya kita akhirnya tidak mau melakukan apapun, termasuk di dalam beribadah dan juga melayani Tuhan sekalipun. Ya, saya kira ibu-ibu pasti sudah memiliki banyak contoh di dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat ada banyak orang yang misalnya dulu rajin pelayanan, tapi kemudian karena kecewa entah di dalam rumah tangga, entah di dalam gereja, akhirnya nggak pernah lagi kelihatan di gereja. Dulu sangat rajin kirimin ayat Alkitab, tapi kemudian ketika masalah datang di dalam kehidupannya, dia mengatakan saya nggak mau lagi jadi orang Kristen, saya nggak mau lagi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hatinya tidak ada sukacita di dalam Tuhan. Hatinya tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan untuk menjalani kehidupan imannya sebagai orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam beberapa alasan bagaimana kita bersama-sama memiliki hati yang bersukacita di tengah dunia yang penuh dengan masalah. Jadi saya tidak mengatakan masalahnya akan hilang. Saya tidak mengatakan, oh nanti kalau masalah sudah beres, keuangan sudah stabil, baru kita bisa bersukacita. Tidak. Nah, tapi kita akan bersama melihat apa yang menjadi alasan kita di tengah-tengah dunia yang penuh kekacauan, tapi kita bisa memiliki sukacita. Yang pertama, Bapak Ibu semua, kita membuka dari Keluaran pasalnya yang ke-33. Coba ya, kita buka dari Keluaran pasalnya yang ke-33. Ayatnya yang ke-14. Dari Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua ayatnya yang ke-14. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Nah, ini adalah satu janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan juga termasuk kepada kita sebagai orang-orang Kristen pada hari ini. Kalau ibu-ibu perhatikan di dalam konteksnya, yaitu Keluaran pasal 33, di sana sebenarnya Tuhan itu sudah capek dengan bangsa Israel. Jadi dikisahkan bagaimana bangsa Israel itu sudah berkali-kali bersungut-sungut kepada Tuhan, sudah berkali-kali komplain kepada Tuhan, lalu mereka pun juga menyembah kepada lembu emas. Akhirnya Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kepada Musa, sudah finish, saya nggak mau lagi ngurus bangsa ini. Saya tidak mau lagi pimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi karena saya sudah janji, bangsa ini akan masuk ke dalam tanah Kanaan, saya tetap akan memasukkan mereka ke dalam tanah Kanaan, tapi bukan lagi saya yang pimpin. Malaikat saya yang akan pimpin mereka untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita menjadi Musa pada hari itu, Tuhan bilang, kamu tetap masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi saya nggak akan pimpin. Kira-kira kita bilang apa, Bapak Ibu? Mungkin kita akan menjawab, ya bolehlah Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting saya masuk ke dalam tanah Kanaan. Nggak masalah kalau Tuhan mau pimpin, tidak pimpin. Yang penting tujuan saya tercapai. Tuhan mau ada atau tidak ada, kalau saya bahasakan dengan hari ini, Tuhan mau ada atau tidak ada, yang penting saya sehat nggak apa-apa. Tuhan mau ada atau tidak ada, yang penting saya kaya nggak apa-apa. Tuhan mau ada atau tidak ada, yang penting rumah tangga saya harmonis, itu nggak apa-apa. Mungkin itu yang akan kita jawab kalau kita menjadi Musa pada hari itu. Tapi apa yang justru Musa katakan kepada Tuhan? Tuhan, jangan engkau meninggalkan kami. Musa bahkan mengatakan, kalau engkau tidak mau menyertai kami masuk ke dalam tanah Kanaan, kami tidak mau jalan kemanapun. Kecuali Tuhan sendiri yang pimpin, baru kami mau berjalan. Nah, ini adalah hatinya Musa.
Hatinya Musa itu bukan tertuju kepada tanah perjanjian. Hatinya Musa itu bukan tertuju kepada malaikat Tuhan yang akan menggantikan Tuhan di dalam perjalanan tersebut. Hatinya Musa justru hanya tertuju kepada Tuhan sendiri. Musa maunya Tuhan yang pimpin mereka. Musa maunya Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli bagaimanapun melewatinya, tidak peduli susah atau gampang, tapi satu yang Musa mau, Tuhan tetaplah bersama-sama dengan kami. Kehadiranmu itu kami butuhkan di dalam perjalanan ini. Supaya lebih mudah Bapak Ibu semua, saya berikan gambarannya. Misalnya, kalau ada seorang yang sangat kaya raya, misalnya dia datang kepada ibu-ibu sekalian, kemudian dia mengatakan, "Bu, saya ada 2 pilihan untuk ibu-ibu. Pilihan yang pertama, ibu-ibu mau jalan ke Eropa selama 1 bulan, saya bayarin full. Semua tiket pesawat ke Eropa saya bayarin. Semua hotel ke Eropa saya bayarin. Mau makan di restoran bintang 5 sekalipun, semuanya saya bayarin. Tapi ibu-ibu pergi dengan orang yang paling menyebalkan dalam kehidupan ibu-ibu. Atau pilihan yang kedua, ibu-ibu dibayarin pergi ke PRJ yang sekarang sedang macet banget, tapi dengan orang yang paling ibu-ibu cintai. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Pergi ke Eropa tapi pisah ya. Pergi ke Eropa masing-masing ya. Kamu jalan ke sana, saya jalan ke sini, kita pura-pura nggak tahu. Enggak lah ya. Saya kira kita akan pilih ke PRJ. Kenapa? Karena bukan soal pergi kemananya, bukan soal tujuannya itu kemana, tapi dengan siapa itu lebih penting daripada kemananya. Kalaupun kita pergi ke PRJ, tapi dengan orang yang paling kita cintai, saya kira hati kita pun penuh dengan sukacita, betul ya? Tapi kalau kita pergi ke tempat yang sangat indah, sangat bagus, sangat jauh, sangat mahal, dengan orang yang paling kita benci, hati pun nggak ada sukacita, Bapak Ibu. Hati pun nggak ada kegembiraan. Nah inilah yang Musa sebenarnya inginkan ketika dia minta Tuhan beserta dia. Tuhan, Engkau harus beserta kami. Kalau Engkau tidak beserta kami nggak mau jalan. Karena kami tidak akan memiliki kesenangan, tidak memiliki sukacita kalau Engkau tidak hadir bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu semua, pada tahun 1820 ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Ada ibu-ibu yang tahu nama ini, Fanny Crosby? Oke, nggak tahu ya. Padahal Fanny Crosby ini adalah seorang yang sangat terkenal. Dia banyak menciptakan lagu Kristen yang kita nyanyikan sampai hari ini, tapi seringkali kita nggak tahu namanya. Jadi pada tahun 1820 ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia lahir di New York. Ketika dia lahir, dia itu sebenarnya terlihat normal. Tapi sampai Fanny Crosby berumur 6 minggu, matanya itu mengalami infeksi. Kemudian dari umur 6 minggu dia sudah tidak bisa melihat lagi. Jadi dia sudah buta dari bayi, sudah buta dari kecil. Kemudian ketika dia berumur 6 bulan, ayahnya meninggal. Jadi sudah mata buta, ayahnya meninggal, tapi belum selesai penderitaannya. Nanti ketika dia sudah dewasa, dia menikah dengan seorang yang bernama Alexander. Nah, kemudian dia memiliki seorang anak. Anaknya ini masih bayi, tapi sudah meninggal dunia. Jadi sudah buta, sudah juga kemudian ayahnya meninggal. Kemudian dia menikah, dia punya anak, anaknya masih bayi, lalu dia meninggal dunia. Namun satu hal yang sangat luar biasa daripada Fanny Crosby, walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan, dia itu tetap rajin di dalam melayani Tuhan. Dia sangat hebat di dalam memainkan piano. Akhirnya Fanny Crosby itu menuliskan banyak lagu-lagu rohani, lagu-lagu Kristen yang baik. Kira-kira ada 5.000 lebih lagu yang dituliskan oleh Fanny Crosby. Nah, beberapa lagu sebenarnya kita nyanyikan. Contoh misalnya, salah satu lagu yang seringkali kita nyanyikan adalah Bawalah Aku Dekat ke Salibmu. Nah, ini kan lagu yang seringkali kita nyanyikan sebelum perjamuan kudus. Nah, itu lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Atau misal lagu lain, Pass me not, O gentle Savior. Jangan lalui aku Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. Nah, ini juga adalah ciptaan daripada Fanny Crosby. Atau lagu lainnya, To God be the glory. Kemuliaan hanya bagi Allah. Itu pun juga adalah lagu daripada ciptaan Fanny Crosby. Nah, kemudian satu kalimat yang sangat menyentuh daripada Fanny Crosby. Di dalam sebuah interview, ada seorang interviewer yang tanya kepada Fanny Crosby,
Fanny Crosby, kalau misalnya kamu dapat kesempatan untuk bisa melihat, apakah kamu mau melihat? Kemudian Fanny Crosby mengatakan, seandainya saya diberi pilihan, saya akan tetap memilih untuk buta. Lalu semua orang bingung, kenapa kamu memilih tetap untuk buta? Lalu dia mengatakan, karena ketika saya meninggal nanti, wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Kristus. Wajah pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamatku. Wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Tuhan. Nah, ini yang Fanny Crosby inginkan di dalam kehidupannya. Saya ingin bersama-sama dengan Tuhan. Tidak punya mata, nggak apa-apa. Tidak punya uang, nggak apa-apa. Tidak punya kesehatan yang baik, nggak apa-apa. Anakku mungkin Tuhan panggil ketika masih bayi. Ini sangat bisa menjadi alasan Fanny Crosby kecewa, kemudian tidak membuat lagu yang begitu banyak. Tapi Fanny Crosby mengatakan tidak, asal Tuhan beserta denganku. Nah, inilah Bapak Ibu semua alasan pertama kenapa kita memiliki kegembiraan di dalam hati kita, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Di dalam masalah apapun, di dalam hal yang tidak enak sekalipun, tetap ada Tuhan yang menyertai kita. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, yaitu dari Keluaran pasalnya yang ke-16. Kita coba buka Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-21. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama karena ini hanya satu ayat saja. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-21. 1, 2, 3. Setiap pagi mereka memungutnya, setiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari mulai terik, roti itu meleleh. Nah, ini adalah satu bagian, kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal 16 secara keseluruhan, kisah mengenai orang Israel yang diberikan mana hari demi hari. Setiap pagi ketika mereka bangun, mereka akan mendapatkan mana yang baru. Tapi ketika matahari terbenam, yang mana itu hilang. Tapi ketika mereka bangun kembali, ya ada kembali berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini alasan kedua, kenapa kita bisa memiliki sukacita di dalam hati. Karena ada berkat Tuhan yang diberikan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu semuanya, kita itu terjebak dengan yang namanya berkat harus extraordinary. Misalnya, kalau saya lagi jalan-jalan ke PRJ, tiba-tiba ikut undian, lalu saya diumumkan dapat mobil. Wah, ini adalah berkat Tuhan. Karena kita merasa ini extraordinary, ada sesuatu yang luar biasa, makanya kita katakan ini adalah berkat Tuhan. Atau misalnya lagi, kalau kita tiba-tiba mengalami penyakit yang cukup keras, lalu ketika dokter periksa, wah, ibu ternyata sudah sembuh. Ibu ternyata nggak ada apa-apa. Lalu kita mengatakan, wah, ini dia baru berkat Tuhan. Karena ada unsur extraordinary, unsur luar biasa. Wah, saya itu dapat berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Padahal Bapak Ibu semuanya, hari demi hari, segala sesuatu yang kita lihat biasa sekalipun di dalam kehidupan kita, itu pun juga adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu semuanya, saya ada jenguk salah satu rekan daripada pelayanan saya. Dulu kita sering melayani bersama-sama sepasang suami istri yang cinta kepada Tuhan. Tapi kemudian pada tahun 2025, istrinya ini didiagnosa mengidap kanker. Jadi istrinya ini mengidap kanker, lalu selama beberapa bulan dia nangis-nangis terus setiap hari karena itu sangat sulit untuk menerimanya penyakit kanker. Kemudian baru beberapa hari lalu saya datang, saya coba besuk, saya coba ngobrol dengan sepasang suami istri ini. Kemudian ya saya bersyukur, di dalam obrolan tersebut si istri mengatakan, saya baru sadar berkat Tuhan itu ternyata banyak sekali di dalam kehidupan saya. Waktu saya kemo pertama kali, badan dan perut saya itu saya merasa sakit sekali. Mau nyanyi, mau ngobrol, mau batuk pun rasanya sangat sulit karena badan itu terasa sangat sakit. Kemudian ibu ini mengatakan, di situ saya baru sadar ternyata punya suara bisa ngomong itu pun adalah berkat Tuhan. Selama ini saya pikir yang punya suara, semua orang juga punya suara. Itu bukan berkat Tuhan. Semua orang juga dapat suara. Semua orang juga punya kaki. Semua orang juga punya tangan. Ya itu adalah biasa.
hal yang biasa yang tidak menjadi berkat Tuhan. Tapi kemudian di dalam penyakitnya justru dia menyadari ternyata itu pun juga adalah berkat Tuhan. Kemudian ibu itu mengatakan kepada saya, sekarang Pak, saya kalau ibadah, saya akan coba nyanyi sekencang mungkin. Karena saya tahu punya suara adalah berkat Tuhan. Nah ibu-ibu semua di dalam ruangan ini, kalau ibadah, ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama-sama, punya suara adalah berkat Tuhan. Kalau kita bisa melayani hari ini adalah berkat Tuhan. Kalau hari Minggu kita bisa datang ke gereja, itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita bisa ngobrol, bisa main, bisa melayani, kemudian bisa bersama dengan anak cucu dan sebagainya, itu pun juga adalah berkat Tuhan di dalam hidup kita. Makanan hari demi hari itu berkat Tuhan. Bisa tidur pun juga adalah berkat Tuhan. Ini semua hal yang terlihat biasa, hal yang kita merasa, ya ini kan ordinary, tidak extraordinary. Tapi itu pun juga adalah berkat yang sangat luar biasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah maka ibu-ibu semuanya, coba ya kita hari demi hari sebelum kita tidur misalnya, kita coba kembali renungkan, apa ya berkat Tuhan hari ini yang Tuhan berikan kepada saya. Kadang-kadang kita itu sulit untuk bersyukur bukan karena Tuhan tidak bekerja, tapi karena kita yang tidak mau hitung berkat Tuhan. Kita yang gak mau melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah mengenai ini Bapak Ibu semuanya sedikit, seringkali ini ada salah satu cara yang sebenarnya saya kurang setuju. Karena ada banyak orang yang mengatakan, kamu itu harus bersyukur. Caranya bagaimana Pak saya bisa bersyukur? Lihat orang-orang yang ada di bawah kamu. Kamu bisa makan ayam hari ini, kamu bersyukur. Lihat tuh di bawah sana ada orang-orang yang makannya cuma tempe sama nasi. Ada orang yang cuma makan nasi dengan garam saja. Kamu harus bersyukur atas ayam yang Tuhan berikan kepada kamu. Nah ibu-ibu semuanya, cara yang seperti ini sebenarnya bukanlah cara yang baik. Sekali lagi, cara yang seperti ini sebenarnya bukanlah cara yang baik, bukan cara yang Alkitab berikan kepada kita. Alkitab nggak pernah ajarkan kita, oh kalau kamu mau bersukacita berbahagia, caranya lihat orang di bawah kamu. Caranya bandingin hidup kamu dengan orang yang hidupnya lebih susah. Itu bukan cara yang Alkitab berikan. Kenapa kita harus melihat orang yang di bawah? Padahal Tuhan punya berkatnya masing-masing kepada orang tersebut. Kalau kita bisa makan ayam, ya itu adalah berkat Tuhan untuk kita hari ini. Tapi kalau orang lain hanya makan tempe, kenapa kita hina kalau memang itu adalah berkat Tuhan untuk dia pada hari itu? Maka nggak ada alasan untuk kita sebenarnya mengatakan kepada anak misalnya, nah ini khususnya ibu-ibu di dalam ruangan ini, kalau anak susah makan jangan suka bilang kepada anak, ayo makan. Kalau kamu nggak makan, lihat tuh orang lain di bawah sana, mereka nggak bisa makan, kamu harus bersyukur. Hati-hati, nanti anak bisa membandingkan hidup mereka dengan orang yang di bawah terus. Anak bisa merasa, wah saya ini lebih baik daripada dia. Wah saya ini lebih beruntung daripada dia. Wah Tuhan itu lebih baik loh kepada saya daripada kepada dia. Ini bukan cara yang Tuhan berikan. Jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Lihat kepada Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita masing-masing. Sekaligus, ibu semua di dalam ruangan ini, kalau kita tahu Tuhan punya berkatnya masing-masing dalam kehidupan kita, kita nggak perlu bandingkan berkat kita dengan berkat dia. Kita nggak perlu bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Tugas kita adalah menghitung berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Titik. Tidak membandingkan dengan berkat yang orang lain berikan di dalam hidup kita. Nah inilah Bapak Ibu semuanya cara yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki sukacita di dalam hidup kita, yaitu dengan menghitung berkat Tuhan. Ingat akan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu semuanya, bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersukacita dan bergembira. Kita melihat dari Mazmur pasalnya yang ke-147. Ini adalah poin yang terakhir, yaitu dari Mazmur pasalnya yang ke-147, ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, kita baca bersama-sama. Ini satu ayat yang sangat indah dan sangat penting bagi kita untuk memiliki hati yang bergembira. Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Nah ini adalah alasan yang ketiga. Tuhan memulihkan hati kita yang hancur.
Bagaimana kita bisa memiliki sukacita kalau hati kita masih hancur? Maka di dalam ayat ini dikatakan, Dia yang akan memulihkan hati kita yang hancur. Dia yang akan memulihkan hati kita yang penuh dengan kepahitan. Tuhan bukan hanya menyertai kita, Dia bukan hanya memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita, tapi Tuhan juga berurusan dengan hati yang tidak bisa diurus oleh siapapun di dalam dunia ini. Kalau kita misalnya memiliki luka, misalnya kita lagi kerja, tiba-tiba tangan kita tersayat, ada orang-orang yang bisa mengobati kita juga bisa obati tangan kita. Kemudian kalau misalnya kita sedang sakit, ya ada orang-orang yang bisa menjenguk kita, orang-orang yang merawat kita bisa mengobati luka-luka atau sakit di dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati yang sudah luka, siapa yang bisa memulihkannya? Suami kita nggak bisa memulihkan hati kita, anak kita tidak bisa memulihkan hati kita. Yang bisa memulihkan hati kita hanyalah Tuhan saja. Itulah kenapa dikatakan Tuhan akan menyembuhkan orang yang hancur hatinya. Hati kita yang mungkin sudah bertahun-tahun hancur, hati kita yang mungkin sudah bertahun-tahun menyimpan dendam, hati kita yang mungkin sudah bertahun-tahun penuh dengan kepahitan, hati kita yang sudah bertahun-tahun sudah dingin dengan yang namanya kegembiraan, dengan yang namanya sukacita, dengan yang namanya kesenangan. Tuhan bisa bereskan hal itu. Tuhan bisa bereskan hati yang hancur tersebut. Tentu saja ya ibu-ibu semuanya, Tuhan tidak bereskan di dalam arti kita bisa lupa dengan semua pengalaman yang buruk. Tentu semua pengalaman yang buruk kita nggak bisa lupa lagi dalam hidup kita. Tapi yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita hari demi hari adalah mungkin Tuhan akan berikan kita pengampunan untuk masa lalu kita. Mungkin Tuhan akan memberikan kita kelegaan dari hati yang pahit. Mungkin Tuhan akan bekerja melalui banyak hal supaya akhirnya kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau lepaskan ini hari demi hari. Saya mau menyerahkan ini kepadamu saja ya Tuhan. Karena bagi setiap kita yang menyimpan dendam tahun demi tahun, kita tahu perasaan itu pasti sangat tidak enak. Perasaan itu pasti sangat menyakitkan. Saya pernah satu kali ketika saya memimpin salah satu katekisasi di gereja lain, kemudian ada salah seorang jemaat yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana ya saya bisa mengampuni orang yang paling saya cintai tapi justru menyakiti saya? Kemudian ya saya jelaskan beberapa hal dan sebagainya. Kemudian setelah saya selesai daripada penjelasan katekisasi, kelas katekisasi tersebut, saya keluar daripada ruangan, ada seorang pengurus yang mengatakan kepada saya, Pak, dia itu selalu bertanya ini kepada semua hamba Tuhan. Oh kenapa? Iya, karena suaminya dulu pernah selingkuh. Nah akhirnya dia itu punya kepahitan yang sangat berat, dan kemudian dia nggak bisa lupakan itu, nggak bisa lepaskan itu. Jadi di dalam keadaan apapun, ketemu semua hamba Tuhan apapun, dia akan tanya itu. Karena dia merasa ini belum beres, saya masih benci, saya masih kesel, saya masih marah dengan hal tersebut. Nah ini yang seringkali juga menggerogoti daripada hati kita. Hidup kita bisa lebih indah kalau kita belajar melepaskan hal tersebut. Bagaimana cara melepaskannya? Serahkan itu kepada Tuhan yang akan membereskannya. Prosesnya mungkin tidak instan, prosesnya mungkin tidak langsung. Luka yang kita dapatkan bertahun-tahun itu tidak beres di dalam satu malam. Mungkin ada 1 tahun prosesnya, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang pasti adalah hari demi hari Tuhan bekerja menjadikan semuanya itu indah. Dan inilah yang membuat kita bisa bersukacita ketika hati kita sudah dipulihkan. Kalau hati kita belum pulih, nggak mungkin kita bisa bersukacita. Harus hati pulih terlebih dahulu, kemudian menyadari ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, barulah kita menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah ini menjadi 3 alasan bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersukacita. Kiranya setiap daripada kita boleh hidup sebagai orang Kristen yang memiliki hati yang bersukacita, sebagai ibu-ibu yang gembira hatinya, dan juga boleh melakukan aktivitas untuk memuliakan nama Tuhan dan juga melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kita yang mengikuti Komisi Wanita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami menyadari ya Tuhan, hidup kami itu sangat rapuh.
Hidup kami itu sangatlah singkat dan hidup kami itu seringkali dipenuhi dengan kepahitan. Kami bisa pahit dengan satu dan dua hal. Hati kami mungkin menyimpan dendam. Hati kami mungkin menyimpan kesakitan selama bertahun-tahun dan kami tidak pernah lepaskan itu ya Tuhan. Tapi pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dan firman-Mu lah yang menyadarkan kami. Engkaulah yang menyembuhkan hati yang hancur. Engkaulah yang menyembuhkan hati yang terluka. Dan Engkaulah yang memberikan kepada setiap kami hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Maka biarlah kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memimpin dan terus memberikan berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada WL untuk memimpin kita. Terima kasih untuk Chandra Ringki yang menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biar kita boleh ingat berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang gembira dan sukacita. Sore hari ini kita akan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan melalui dalam hidup kita melalui persembahan. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita nyatakan kebaikan Tuhan. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kedatangan pujian ini dengan sukacita kita berikan persembahan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, dikuduskan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar tadi kami sudah memberikan sebagian daripada berkat yang Kau percayakan pada kami melalui persembahan.
Kiranya Engkau pakai Tuhan persembahan yang terkumpul ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk untuk waktu selanjutnya sesaat Saudari Hana. Shalom semuanya. Untuk warta hari ini saya mau pertama mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menata layanan hari ini, untuk musik, singer, dan worship leader, penyambut dan juga saya mau mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Cici baru datang ya? Ini ya? Baru ngeliat. Boleh bang, boleh berdiri Ci? Boleh kenalan dulu? Baru pertama kali gawe. Oh iya, dengan Cici siapa? Ci Erika. Boleh maju ke depan Bu? Biar kita mau nyanyi dulu untuk penyambut. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Gak ada ya? Yuk kita nyanyi dulu ya. Selamat datang. Kita nyanyi dulu ya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah membawa berkat konsumsi hari ini, yaitu untuk I Ango dan I Ami dengan roti dan pisang gorengnya. Terima kasih ya. Sama I Ayu untuk kue dan lempernya juga. Makasih. Terus saya mau info juga untuk tanggal 22 Agustus, boleh ditampilkan slide-nya yang Kepang. Tanggal 22 Agustus kita akan mengadakan kebaktian Padang. Jadi sekaligus dengan lomba Agustusan. Jadi nanti tempatnya itu di Telaga Cikeas. Tanggal 22 Agustus dengan biayanya sebesar 150.000 per orang. Itu udah dapat snacknya 2 kali, makan siang 1 kali, dan coffee break. Jadi buat yang mau daftar boleh cepetan ya, karena kita tempatnya terbatas. Kalau yang mau daftar boleh hubungin saya. Ini di sini kan ada nomor HP, bisa hubungin ke WA saya atau ke pengurus komisi wanita. Kalau ada yang mau nyicil juga dari sekarang juga boleh. Lalu kita mau merayakan ultah ulang tahun, tapi kayaknya nggak ada yang hadir ya. Ada yang ulang tahun di bulan Juni? Ii Cynthia ada? Ci Laura, Ii Bung Jufa, kayaknya nggak ada semua ya. Ada yang ulang tahun di bulan Juni di sini? Ci Erika ulang tahunnya bulan apa? Oh masih lama. Hari ini bulan apa? Nggak ada yang ulang tahun ya? Ya udah dia lewat aja ya. Ini ada? Kalau gitu kita langsung ke doa syafaat dan doa berkat aja ya dengan Bapak. Baik rekan-rekan, mari kita berdiri semua, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Kami sungguh bersuka cita dan bergembira karena Engkau Tuhan yang selalu ada beserta kami ketika hati kami sedih, ketika hati kami sakit, ataupun dalam pergumulan apapun, ada Tuhan Yesus sebagai jawaban. Oleh karena itu
juga bisa membimbing mendidik anak mereka dengan baik seturut kehendak Tuhan. Dan di dalam pasangan mereka, keluarga mereka, Tuhan tolong Kau berkati. Biarlah mereka juga bisa menjadi garam dan terang bagi keluarga ya Tuhan, dan terus membawa sukacita di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga rindu ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan lewat kami, dan biarlah kami menjadi saksi Kristus ya Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Pakai kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan kepada setiap orang, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, ataupun kepada siapapun yang kami temui. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan kegiatan Komisi Wanita khususnya kebaktian Padang di bulan Agustus tanggal 22. Tuhan tolong Kau berkati. Biar lewat momen ini juga kami bisa memberi diri kami untuk bersuka cita bersama, bersekutu bersama ya Tuhan, lewat kebaktian Padang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan yang sedang sakit, khususnya Musa Felix juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada semua yang mendampingi. Tuhan tolong Engkau kuatkan, berikan kesembuhan bagi Musa dan berikan kekuatan bagi semua yang mendampingi. Demikian juga rekan-rekan kami yang lain yang lemah tubuh, Tuhan tolong Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Ya, silakan duduk dulu. Kita akan